kita jumpa lagi ya pada video tutorial hari ini. Saya akan mencoba membuat eco brick. Nah, eco brick ini dibuat dari sampah plastik yang nggak dipakai, kayak seperti bungkus lapis dari label-label botol mineral, kemudian makanan-makanan ringan yang tidak dipakai ini biasanya kan jadi sampah. Nah, kita manfaatkan menjadi eco brick. Jadi sampah ini terurai itu bisa sampai ratusan tahun. Bayangkan, jadi kalau ratusan tahun terurai, kalau tidak kita manfaatkan, siapa lagi yang akan memanfaatkan? Fungsi dari eco brick ini sangat banyak sekali fungsinya. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini eco brick yang saya buat. Ini dalam botol 1500 ml. Kalau botol 1500 ml ini minimal 0,33 kg, jadi sekitar 600-an gram. Itu lebih bagus, minimal 550 gram. Nah, kalau botol 600 ml ini minimal 250 gram ya, 250 gram. Kemudian kalau botol seperti ini yang 300 ml sekitar 100 gram ya, 100 lebih gram. Oke, lanjut. Tahapan awal yang untuk dipakai adalah persiapan adalah sampah plastik. Yang sampah plastik ini harus sudah bersih ya, bersih dan kering. Kenapa harus bersih dan kering? Karena kalau misalnya dia tuh lembab, itu akan menjadi jamur ya, menjadi jamur dalam botol. Ini harus dibersihkan dulu, kemudian dikeringkan. Kalau tidak kering, kita menggunakan lap ya, kain lap. Kemudian sampah kresek ini itu dipakai untuk memadatkan di tempat yang paling ujung dan paling yang kadang susah untuk dijangkau. Makanya dia menggunakan sampah kresek yang lentur ini ya, untuk di alas pertama. Kemudian botolnya, jangan lupa botolnya juga harus kering ya. Kalau kering, kemudian timbangan dipakai untuk mengukur beratnya. Kemudian gunting, kemudian sticknya dari kayu, jangan padat ya, jangan besi. Jadi sticknya terbuat dari kayu seperti ini. Kemudian labelnya nanti setelah ditimbang, label harus ditimbang di beratnya berapa, kemudian ditulis dalam label dan tanggal pembuatannya, kemudian pulpen. Dan nanti kalau mau membuat berbagai macam bentuk, kita lem dengan lem tembak. Oke, lanjut ya. Pertama kali kita adalah menyiapkan botolnya kita lap dulu ya. Kita pastikan bahwa botol ini harus kering. Nah, lap seperti ini, kita lap dulu supaya dia nggak lembab. Nah, ini mah udah kering sih, udah kering ya, udah kering. Kemudian kita masukkan plastiknya. Nah, ini jangan dibuang, kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan plastiknya yang lentur. Kita ambil warna merah supaya merah ini kan kelihatan, dia bisa terlihat untuk alasnya. Jadi kita dorong di paling bawah ya. Nah, kantong kreseknya tadi itu jangan lupa digunting dulu ya, sebelumnya digunting dulu. Kemudian kita dorong masuk ke dalam seperti ini. Nah, ini terlihat ya, nih seperti ini tuh, terlihat ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah cukup seperti ini alasnya, untuk alasnya kita tambahkan lagi supaya dia padat. Nah, terlihat. Jadi kita bentuk di bawahnya untuk alas menggunakan ini. Kenapa harus menggunakan yang lentur? Karena alasnya ini kan dia harus padat ujung-ujungnya nih. Nah, terlihat ya. Nah, kita tarik ke sini. Nah, ujung padat supaya dia di bawah tuh padat dulu terbentuk.
Nah, kemudian kita masukkan kantongnya yang sudah digunting. Nah, seperti ini ya. Ini adalah bungkus label-label yang plastik itu, terusnya nggak dipakai, kita masukkan ke dalamnya, kita gunting-gunting seperti ini. Jadi kantong kresek ini sama kantong yang ini dipisahkan ya, yang satu itu dipisahkan. Kita gunting dulu ya. Nah, seperti ini, kita gunting-gunting dulu. Nah, gunting-gunting supaya apa? Supaya dia bisa masuk ke dalam situ tuh, masuk padat sempurna. Kalau tidak digunting nanti dia tidak padat ya. Ekobrik ini syaratnya itu kalau ditekan itu dia sudah tidak ada rongga lagi, itu adalah ekobrik yang benar. Tapi kalau misalnya ada rongga, ditekan masih lembek, berarti itu masih belum padat dan itu masih belum benar. Nah, ini adalah Coca-Cola nih. Ini kemarin saya dapatkan di TPA nih. TPA ini nih rupanya expired ya. Dan bungkusnya ini biasanya langsung dibuang gitu. Nah, saya manfaatkan nih untuk menjadi ekobrik. Nah, kita gunting ya seperti ini. Dan jangan lupa pastikan ini adalah sudah kering ya. Dicuci dulu supaya tidak ada bakteri di dalamnya. Kemudian dijemur, sudah kering baru kita gunakan ya. Kita lanjut ya, kita masukkan nih. Nah, seperti ini. Jadi guntingnya kira-kira aja supaya dia potong-potong aja kecil kayak gini. Nah, kita masukkan ya. Cara masukinya itu dari samping ya. Ekobrik itu mendorongnya itu dari samping begini. Samping. Nah, di samping dorong gini. Ya, jangan dari tengah tapi dari samping. Nah, didorong gini, dorong dari samping, kita masukkan ke dalamnya, kita dorong dari samping ya, dorong dari samping. Nah, ini yang sudah dipotong-potong, kita dorong dari samping ya. Nah, ini. Tuh, jangan dari tengah tapi dari samping, padatkan dari samping dulu. Kita masukkan lagi sampahnya, kita masukkan lagi, kemudian seperti itu seterusnya. Nah, dipadatkan dari samping. Nah, seperti itu dari sampingnya ditusuk-tusuk sampai dalam padat. Proses penimbangan ekobrik ini tidak langsung ditimbang satu tahapan, tapi harus 2 kali tahapan. Jadi prosesnya saat hampir separuh dari botol ini harus memenuhi setengahnya. Jadi kalau misalnya botol ini adalah 600 ml, beratnya itu harus sekitar 250 gram. Nah, saat botol setengah ini harus memenuhi sekitar 100 gram, 125. Kalau misalnya masih di bawah 100, ditimbang masih 100, bahwa itu berarti belum padat. Nanti soalnya kalau udah sampai penuh belum padat di bawah, itu kan susah ya. Nah, setelah itu kemudian kita timbang. Nanti di botolnya ini masukkan ke timbangan ya, kita timbang. Nah, jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah botol yang sudah padat ya, kita timbang. Nah, saya kemarin buat ini sekitar ini 352 ya. Nih 352 tuh, 352 gram. Wah, ini udah lebih dari padat ya. Nah, nih dia kalau ditekan-tekan itu tidak ada rongga, bahwa itu udah benar. Kemudian tahapan selanjutnya kalau sudah penuh full, oh ya sebelum itu
ujung tutupnya itu ditutup dengan kantong plastik yang sama tadi ya. Tutup ini, tutup atasnya ditutup dengan kantong plastik sama supaya dia tidak keluar saat ditutup ekobriknya. Kemudian kita labelin tadi, dan kita kasih tanggal proses pembuatannya. Nah, kita label tadi sekitar 352, kita catat ya, 352. Nah, 352 gram kita tempel. Nah, kita tempel dan kita juga kasih tanggal pembuatannya, tanggal 7 Februari ya. Nah, kita tempel juga di sini. Supaya apa? Supaya tahu ini beratnya berapa, tanggal buatnya kapan gitu. Nah, proses selanjutnya kalau kita mau buat menjadi kursi, kita lem. Ya, ini contohnya yang udah saya buat. Nah, caranya begini. Jadi kita lem prosesnya. Lanjutkan ini. Ya, kita lem di sini ya. Tinggal dilem aja. Di situ kita lem, kita nyalakan dulu pakai lem tembak. Nah, ini ya, kita lem ya. Lemnya di ujung sama ujung biar dia ketemu. Ini saya akan membuat kursi nanti, kursinya. Coba ya. Kalau ini beratnya, kita coba beratnya. Nah, 684. Ini udah lebih dari cukup. Nih. Nah, 684 ya. Beratnya 684. Saya timbang. Posisi untuk ngelem itu alasnya harus rata. Ya, alasnya harus rata seperti ini. Kemudian kita lem ujungnya. Ujungnya kita lem. Nah, sebelah sini juga kita lem. Nah, kita biarkan seperti itu supaya kering ya. Nah, nanti selanjutnya berlanjut dilem terusnya. Nah, seperti ini. Nanti berlanjut, ini pabriknya saya sudah buat. Jadinya kita lanjutkan nanti. Nah, nih. Nanti dilem masing-masing, disusun. Nah, seperti ini.